Oke, saya dikabarin ya Bu kalau sudah berkumpul semua kelas, kelas B, kelas C, DE. Baik, Ibu. Kelas C, apakah sudah hadir? Oke, baik. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu-Ibu sudah memfasilitasi dan berkenan hadir di sesi ini ya Bu ya. Ini terkait dengan penjelasan tugas proyek untuk mata kuliah KK4. Recording in progress. Ya, jadi untuk penugasan mata kuliah itu karena dari prodi juga sudah menentukan ini sesuai dengan ketetapan dari Kemenristek Saintek ya, Kemenristek Saintek Dikti itu dianjurkan memang untuk masing-masing mata kuliah itu harus ada tugas proyeknya. Nah, mungkin di ada yang bocor nih suaranya ya Bu. Nah, mungkin yang semester sebelumnya Ibu-Ibu sudah pernah menyusun tugas-tugas proyek yang lain seperti di KK2, waktu itu saya juga koordinatornya. Ibu-Ibu menyusun membuat video dan juga media edukasi gitu kan ya. Nah, untuk KK4 ini masing-masing kelas itu sudah ada di slide ya. Di situ boleh slide yang pertama. Lanjut Bu, next slide-nya. Next slide, Bu Sevita. Nah, jadi khusus yang kelas alih jenjang itu adalah masing-masing kelas membuat satu buku yang nantinya itu akan didaftarkan ke ISBN ya oleh kelas tersebut. Sudah berjalan sekitar 3 angkatan, 3 sampai 4 angkatan. Ini suara nih. Nah, jadi di situ ya, setelah mahasiswa itu sudah mendapatkan topik-topik dari dosen ya, atau bisa melihat juga dari RPS, topik-topik yang berkaitan dengan mata kuliah KK4 ini. Jadi mahasiswa menyusun satu buku bebas, yang penting sesuai dengan topik-topik yang ada di RPS gitu ya, Ibu-ibu ya. Bentar Bu, maaf. Terus dulu deh. Oke. Oke. Nah, jadi nanti itu sebetulnya di dalam slide itu ada beberapa contoh gitu ya Bu ya. Contoh kalau teman-teman yang sebelumnya dari kelas yang lalu gitu ya, angkatan yang lalu itu ada yang membuat buku tentang pertolongan pertama pada kegawat daruratan. Itu nanti untuk topiknya akan dibahas oleh Ibu Imro Atul ya, kalau tidak salah antara minggu ini atau minggu depan. Nah, mahasiswa boleh membuat juga topik yang berkaitan dengan topik tersebut gitu ya, atau bisa juga diganti dengan kata-kata yang lain ya untuk menyusun judulnya itu supaya menarik ya, menarik pembaca. Nah, buku ini juga dibebaskan audiensnya itu siapa. Jadi kalau kita bikin buku itu biasanya kan sasarannya apakah ini untuk mahasiswa kebidanan atau untuk umum gitu, orang tua secara umum. Berarti nanti juga harus disesuaikan. Topik-topik penggunaan bahasanya pun juga harus disesuaikan kalau memang sasarannya itu adalah orang tua yang latar belakangnya awam gitu ya, orang awam bukan orang kesehatan. Nah, kemudian setelah dibuat, jadi kan kalau misalnya satu kelas itu terdiri dari 50 mahasiswa, ini contoh kasar hitungan saja gitu ya Bu ya. 50 mahasiswa, bisa jadi satu buku itu dibuat 10 chapter misalnya ya, 10 bab.
Jadi satu bab bisa disusun oleh satu kelompok gitu ya, misalnya dikelompokkan, pada akhirnya dikelompokkan dan nanti disatukan semua itu. Semua yang sudah disusun di masing-masing bab itu disatukan, kemudian baru dimasukkan ke penerbit gitu ya. Nanti ada, kalau dari saya ada 2 referensi penerbit yang sebelumnya sudah pernah dipakai juga oleh angkatan yang sebelumnya. Nanti biasanya mereka memang membantu untuk editing gitu ya, merapikan, editing, kemudian juga sekaligus mendaftarkan ke ISBN. Nah, biasanya biayanya salah yang tahun lalu antara 500 sampai 1 juta gitu ya. Kalau misalnya itu dibagi 50 mahasiswa, ya hitungannya berarti masing-masing mungkin jadinya berapa tuh Bu? 5, berapa tuh sih? 500.000 dibagi 50, 100.000 atau 10.000? 10.000 ya? 100.000. 100.000? Ah, 100.000 dikali 50, Sepuluh 5 ribu, juta, Ibu. 10.000. Ya, 10.000 ya Bu ya. Jadi kalau untuk ISBN sih, kalau tidak salah biayanya ya terjangkau lah ya, tidak terlalu mahal. Cuman memang kadang prosesnya itu yang agak lama, yang perlu dipastikan dulu ke penerbitnya. Jadi pada intinya adalah untuk kelas jenjang, satu kelas membuat satu buku gitu Bu. Nanti dikumpulkannya itu pada saat bulan UAS, yaitu di bulan Juli. Konsultasinya saya sudah menentukan juga di slide itu ada beberapa dosen ya Bu ya. Untuk kelas B nanti bisa konsultasi dengan Bu Riza, kelas C dengan Bu Rahayu, kelas D dengan Bu Maya, dan kelas E dengan Bu Iim. Nah, nanti bisa secara umum boleh konsultasi ke saya. Kemudian untuk penulis itu biasanya memang ada beberapa penerbit yang memang tidak menganjurkan untuk ditulis semua gitu ya di covernya. Biasanya ada 2 atau 3 orang yang akan ditulis di cover. Tapi sisanya semua mahasiswa itu ditulis di cover belakangnya, apa di lembaran belakangnya gitu ya. Jadi tetap semua mahasiswa itu harus dimasukkan, dituliskan. Bahkan kan karena kita juga levelnya sudah, teman-teman juga sudah menyelesaikan pendidikan D3 sehingga gelar D3-nya juga harus dimasukkan. Atau mungkin kalau ada yang punya gelar yang lain juga harus dimasukkan juga. Kemudian apa lagi ya? Ya, paling itu Bu, itu untuk penjelasan bukunya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman? Bebas, bebas Bu, bebas Bu. Nggak ada ketentuan, yang penting jadi satu buku gitu. Nanti saya share 2 penerbit ya Bu, yang kemarin sudah sempat ada teman-teman yang pakai ya di angkatan sebelumnya. Tapi kalau ada referensi lain, biasanya kadang kita bisa ya cari di internet atau ada koneksi yang lain, referensi yang lain juga dibebaskan. Yang penting boleh ditanyakan apakah itu ISBN atau pilihannya kalau memang ISBN kesulitan. Sejauh ini sih kemarin semua kelas bisa ya Bu ya ISBN. Kalau kesulitan boleh pindah ke Haki kalau nggak salah ya, hak kekayaan intelektual. Tapi kalau Haki itu sepertinya lebih mahal, di atas 1 juta ya, di atas 1 juta. Tapi sejauh ini juga belum sih yang pakai Haki. Pernah dulu buku saku ya, tapi kalau buku biasa ini biasa masih pada pakai ISBN. Gitu. Ada lagi Bu? Sebenarnya nanti untuk tugas buku ini yang sebelumnya itu sebagai pengganti nilai UAS gitu ya Bu ya. Kemungkinan di angkatan ini saya belum tahu juga arahan dari Prodi apakah memang juga bisa dipakai untuk pengganti nilai UAS sehingga tidak ada UAS. Jadi di proyek akhir dari evaluasi akhir dari mata kuliah ini adalah pengumpulan buku saja gitu. Sama ditambah dengan beberapa penugasan yang mungkin dosen memang memberikan penugasan secara mandiri gitu ya kepada teman-teman semua, kepada mahasiswa. Gitu. Ada lagi Bu pertanyaan? Ibu mau nanya yang Ya, silahkan. tadi kan chapternya tadi dari penjelasan Ibu kan ada 10 chapter ya. Ini Contoh ya tidak, Bu ya? oh contoh berarti Mm-mm. nggak ada batasan ya Bu. Misal Nggak, dalam satu kelas itu ada 5 chapter atau 6 chapter boleh ya Bu? boleh Bu. Disesuaikan saja dengan topiknya. Ada topik-topik yang memang butuh chapter banyak, misalnya kalau mau tumbuh kembang anak atau pola asuh orang tua berdasarkan usia, usia sekian sampai sekian sesuai dengan yang ada di KPSP misalnya gitu ya Bu ya.
Itu kan jadinya macam-macam ya, bisa dibagi per chapter. Nah, itu juga boleh. Yang ringan saja, yang tentunya banyak ya referensi-referensi yang wajib dipakai adalah referensi akademik ya Bu ya, dari jurnal atau mungkin dari buku. Dipastikan jangan dari blog-blog atau mungkin dari sosial media gitu ya. Yang penting yang referensi ilmiah saja. Gitu. Kemudian next slide Bu. Coba next slide apa tuh? Bentar ya Bu. Ya. Maaf ya Bu, saya juga belum nyampe-nyampe ini. Nggak apa-apa Ibu. Nah, ketentuan. Produknya bebas berhubungan dengan KK4. Oh ya, tadi ya kaitannya kita sudah menentukan buku, kemudian sasarannya bebas, boleh haki, boleh jadi ISBN atau haki, hak kekayaan intelektual, kemudian judul buku berhubungan dengan KK4, pilih sasaran buku, ya referensi. Oke, next slide Bu. Ya Bu. Nah, itu contoh ya Bu ya. Jadi saya itu ada di grup penyusunan buku beberapa dosen gitu ya. Kadang-kadang seperti itu kalau misalnya ini sebagai teknis ke teman-teman kelas gitu. Misalnya penanggung jawabnya Ibu penanggung jawab ya si Pen, kita mau bikin buku tentang pola asuh orang tua per masing-masing usia misalnya gitu ya. Terus ayo silahkan daftar siapa yang mau nulis chapter 1 siapa siapa jadi kayak rebutan topik 1 siapa yang mau nulis, topik 2 siapa yang mau nulis atau boleh dibikin outline dulu misalnya. Oh, ini loh yang mau ditulis sesuai dengan RPS misalnya atau mungkin sesuai dengan referensi buku apa nanti dikembangkan lagi. Nah, itu boleh di-floorkan di grup sehingga nanti teman-teman yang lain bisa milih, oh saya cepetan saya mau nulis yang chapter 1 tentang ini, oh saya tentang ini gitu. Jadi bisa apa istilahnya secara ini bisa teratur seperti itu ya untuk menyusunnya bersama-sama gitu. Kemudian next slide kayaknya untuk yang kelas reguler ya. Jadi itu saja Bu untuk kelas-kelas alih jenjang ini. Jadi tugas akhirnya adalah tugas project itu. Sebetulnya dari masing-masing dosen itu kemarin juga sudah sepertinya Bu Riza saja yang memberikan tugas ya Bu ya. Nanti mungkin dari Bu Iim tidak ada penugasan tapi jadi jangan terlalu banyak penugasan karena memang sudah menyusun chapter buku ini gitu ya. Harapannya seperti itu. Ya nanti saya komunikasikan lagi dengan tim. Gitu. Ada lagi Ibu-ibu? Ibu mau nanya lagi Bu. Ya, silahkan Yang Bu. untuk penyusunan chapter ini Mm-mm. ada nggak maksudnya patokan atau buku ataupun kita berini sama jurnal Hmm. gitu Bu? Oh, jurnal boleh, boleh Bu. Maksudnya referensi jurnal? Iya referensi gitu Bu. Referensi dari bikin chapter. Boleh nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa Bu, referensi pakai jurnal nggak apa-apa, jurnal artikel Iya, gitu kan? berarti untuk Boleh, boleh. gabungan misal dari jurnal, buku digabungin jadi satu nggak apa-apa itu Bu? Boleh, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kita Hmm. ngambil dari sana. Yang penting ketika ngambil dari jurnal ya kita harus tuliskan oh siapa penulisnya. Nanti kan akan terlihat ya. Boleh referensi itu boleh dibuat per masing-masing chapter karena kan bisa jadi beda-beda Iya. ya. Jadi masing-masing chapter ada referensinya, masing-masing chapter ada referensinya. Yang penting ketika kita ngambil kalimat dari atau memparafrase kalimat dari artikel itu kita tuliskan sumber dari artikel tersebut gitu ya, penulisnya siapa, tahun berapa gitu kan ya, sitasi namanya tuh. Untuk di Gitu. daftar pustaka ya Bu? Ya, betul, daftar pustaka di reference. Jadi masing-masing chapter bisa jadi ada daftar pustakanya masing-masing. Atau nanti mau digabung semuanya di akhir gitu juga bisa gitu. Terkadang dapat saran dari editornya biasanya kayak gitu, Bu. Baik Bu. Iya, silahkan, Bu. Oh iya, tahun paling lama 10 tahun lah ya Bu, berarti 2015 ya Bu ya. Kecuali untuk buku-buku yang seperti buku kitab kita ya, kayak Prawiro Harjo itu kan paling baru kalau nggak salah 2016 ya Bu. Nah itu kan juga masih masuk ya. Ada mungkin beberapa buku yang memang buku lama yang sudah nggak ada edisi barunya dan kita masih pakai juga seperti Prawiro Harjo. Kemudian kalau Varne ada nih yang baru, Varne 2019. Mayas ya, Mayas itu
buku luar sih, itu juga kadang-kadang masih dipakai tapi udah cukup lama juga. Jadi batasannya 2015 Bu kalau artikel dan buku-buku. Gitu. Ada lagi Bu, jangan dibayangin berat karena memang bayangannya kalau wah bikin buku gitu ya. Tapi ini untuk 50 mahasiswa, jadi kalau dibayangkan satu chapter itu bisa jadi misalnya satu buku itu 150 misalnya ya, 150 lembar. Kalau dibagi 50 mahasiswa, satu mahasiswa itu mungkin kebagian 3 lembar gitu kan. Jadi seharusnya bukan hal yang tidak bisa dilakukan gitu ya, tidak susah lah ya. Mungkin yang memang butuh waktu karena makanya waktunya agak panjang. Walaupun dengan tugas-tugas mata kuliah yang lain juga project kalau nggak salah ya. Ada nggak Bu yang project lain yang bikin buku? Kayaknya ada deh yang kakak tiga dengan Bu Ita apa ya? Ada sih Bu untuk penyampaiannya. Ada ya? Belum Ibu, belum Oh belum, belum belum. ada. Mm-mm. Oke, gitu sih Bu. Ada lagi? Nanti bebas aja Bu kalau ada pertanyaan, tidak harus dengan dosen. Jadi pengerjaannya bisa mahasiswa di jam-jam e-learning karena ada jadwalnya juga ya, jam e-learning itu bisa ke dosen pembimbing yang sudah saya tuliskan di situ karena saya juga sudah konfirmasi. Tapi kalau misalnya tidak bisa dihubungi atau mungkin slow respon bisa ke saya. Nanti insya Allah secepatnya bisa saya respon gitu. Baik Ibu. Nanti misal seandainya ada keluhan atau Kebingungan? gimana nanti Ya, segera boleh, boleh. informasi ya Bebas, Bu Bu. ya. Ya, boleh Ibu-ibu. Oke, mungkin sementara itu yang bisa di-record dan mungkin bisa di-share juga ke teman-teman kalau ada yang kurang jelas dengan penugasannya. Kemudian nanti ya saya seperti tadi saya sampaikan kalau ada pertanyaan boleh dibantu oleh Ibu Sipen atau langsung ke mahasiswanya ke saya juga dipersilahkan gitu ya. Kemudian pengumpulan di bulan Juli, nanti mungkin akan saya susulkan ya ketika memasuki bulan Juli. Kalau nggak salah di situ sudah ada tanggalnya belum ya Bu ya di slide, saya belum melihat lagi tuh. Kayaknya tanggal UAS deh itu kalau nggak salah saya cantumkan. Ya mudah-mudahan di tanggal itu sudah bisa terkumpul semua ya. Sejauh ini kemarin agak ada beberapa kelompok yang telat gitu ya, tapi draftnya sudah jadi, tinggal menunggu ISBN itu pun juga tidak dipermasalahkan. Yang penting sudah submit ke penerbit untuk menunggu ISBN gitu. Gitu. Satu buku dicetak ya. Biasanya dari penerbit itu menawarkan ada cetak berapa gitu ya. Kalau dari ke kampus 2 aja Bu yang dikirim. Jadi untuk kampus sama satu lagi. Oh iya, untuk penulis nanti masing-masing kelas itu ada dosennya Bu. Jadi nanti menambahkan. Jadi bisa jadi bimbingannya, dosen pembimbingnya masuk di penulis pertama, kemudian baru disusul oleh mahasiswa. Gitu. Biasanya ada tambahan juga dari tambahan penulis dosen, tapi itu saya informasikan lebih lanjut lagi karena itu saya perlu konsultasi lagi dengan prodi untuk penentuannya. Tapi yang jelas dosen yang menjadi pembimbing yang sudah ada di slide itu yang nanti akan menjadi penulis pertama. Begitu. Dan biasanya ya 2 buku yang ke kampus Bu dicetak, 2 buku ke kampus. Ibu di sini dijelaskan draft buku atau Ya, program diselesaikan maksimal tanggal 3 Mei 2025. ya itu Kemudian salah Bu. salah ya Bu ya? Salah. Salah Bu, saya salah Ah, belum saya edit itu ya. iya ya. Terus apa lagi Bu? Boleh Bu di slide-nya di yang mana ya? Slide yang mana tuh ya? Eh, ini udah reguler ini. Itu yang reguler, yang depan draft. Nih, kelas Depan reguler. sendiri kali ya? Depan sendiri bukan ya? Bentar, Bu. Ah Ini, iya tuh tadi ini ya Bu depan ya. sendiri. Iya betul, saya lupa itu. Itu dicoret ya Bu, bukan 3 Mei nanti mahasiswanya bisa Benar. shock semua. Iya. 3 Mei kayak kemarin pada bingung ya Bu ya, pantesan Ibu-ibu Sipen pada bingung saya nulisnya Juli salah apa itu. Juni Bu? Juli Bu, UAS Juli itu ya. kan Juli ya, heeh. Mohon Oh, dicek nanti lagi ya Bu. diganti ya. Juli, iya betul, betul. Juli, 3 Juli itu diusahakan sudah jadi draft, jadi nanti tinggal ke penerbit, penerbit nanti akan tinggal ngedit ya, ngedit terus menentukan ISBN nanti biasanya mungkin 1 bulan, 2 bulan gitu ya.
dalam 2 bulan pun yang penting saya sudah dilaporin bahwa sudah masuk draft-nya ke editor dan, sudah siap untuk ISBN-nya, bisa masuk ISBN itu juga sudah, termasuk selesai gitu ya, Baik, Ibu. gitu. Oke, sementara itu Ibu-ibu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk sesi ini terima kasih banyak untuk ibu-ibu semua. Berarti nanti tinggal di-share ke teman-teman dan kalau ada pertanyaan bebas dipersilahkan ke saya. Terima kasih kepada Bu Seftia ya, sudah bantu share screen, Bu Ayu Sari ya, Iya, Bu Ayu Ibu, Sari ya, sama-sama. sudah bantu memfasilitasi Zoom-nya. Nanti kita komunikasi lagi di grup. Kemudian untuk minggu ini dengan Bu Iim ya Bu ya, 2 sesi, Zoom dan e-learning ya. Iya, Ibu. Oke. Terima kasih banyak Ibu-ibu, saya cukupkan sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Gimana ya?